Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Bendua TVRI Bengkulu untuk kesempatan hari ini Senin 10 Juli 2023 tentunya, dan tema kita masih mengangkat mengenai fenomena kelebihan gula pada anak. Dan di TVRI Bengkulu telah hadir juga untuk narasumber kita ada Dr. Sela Arini Putri selaku dokter Puskesmas Kampung Bali, dan juga ada Ibu Selvia Melinda selaku ibu rumah tangga. Nah, udah panjang lebar kita berbincang mengenai fenomena kelebihan gula pada anak. Kita akan berbincang lagi kepada Dr. Sela Arini Putri, ya kan. Nah, dokter, tadi kalau kita boleh tahu nih untuk idealnya berat badan pada anak itu berapa sih? Dan kalau semisalnya kita pengen mengetahui kelebihan gula pada anak itu sendiri di berapa berat badannya gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk bicara berat badan, karena kan kaitannya biasanya anak-anak yang obes itu yang menderita gula kayak gitu. Nah, biasanya kita menggunakan indeks massa tubuh kayak gitu. Jadi kita ada hitungannya, ada rumusnya. Berat badan per tinggi badan kayak gitu, kuadrat. Nah, atau kita biasanya pakai buku KMS. Oh iya. Ya, buku yang pink itu. Jadi biasanya saya akan tetap hitung dulu berapa tinggi badan anak, berapa berat badan anak. Karena kalau buku itu dia berat badan menurut usia kayak gitu. Misal nih, anak umur kalau misalnya umur 4 tahun. 4 tahun itu kan perkiraan kita mentok-mentok 25 kayak gitu kan. Tapi kalau udah ada yang 35 itu biasanya udah obes. Udah obesitas, termasuk obesitas ya. Ya, kalau kita tarik garis di KMS itu warnanya udah merah. Tapi biasanya kita akan ukur juga dengan IMT, BMI kayak gitu, indeks massa tubuh, berat badan per tinggi badan kuadrat. Gitu. Obesitas sudah tergolongkan termasuk langsung kita judge kalau mereka gula darah? Belum. Oke, boleh dijelaskan. Saya akan cerita dulu nih, gimana anak-anak ini bisa kita tahu dia gula, kayak gitu. Nggak semua anak obes itu kita nyatakan dia gula, nggak. Dibilang gula itu kalau misalnya kita pada saat cek gulanya itu kalau sewaktu itu artinya dia nggak puasa. Nggak puasa kita langsung cek itu di atas 200 mg per desiliter. Tapi kalau dia puasanya 8 jam itu kita di atas 126 mg per desiliter. Kayak gitu. Nah, kalau kan jarang kita cek-cek kayak gitu anak-anak kan. Yang paling sering itu biasanya 3P kalau istilah kita di medis. Poliuri, pipis terus, polidipsi, aus terus, jadinya minum terus. Berarti ciri-cirinya hampir sama yang dewasa ya? Iya, betul. Iya. Dan polifagi, jadi bawaannya makan terus. Karena patofisiologi perjalanan penyakit itu ya sama kayak gitu, sama keadaan di dalam tubuh anak kecil dan orang dewasa yang menderita diabetes itu nggak ada bedanya, sehingga gejala yang ditimbulkan pun sama kayak gitu. Kenapa sih bisa kayak gitu? Jadi pada saat kan dia pipis ya, jadi pada saat gula itu banyak dia narik air, jadi kencingnya banyak. Gula, kalau kita lihat sirup sama air di dalam gelas, pasti sirup akan narik air. Ya. Logikanya juga kayak gitu. Jadi otomatis gula itu tadi dia narik air sehingga anaknya pipis terus. Karena pipis terus haus dong. Iya, betul. Jadi anaknya minum terus. Nah, cerita yang sel tadi ingat kan? Cerita kita dia nggak bisa dapat pasokan kalori. Dia ngasih tahu ke otak. Saya lapar nih. Saya lapar. Terus menerus ya kan? Iya, saya lapar. Akhirnya otak ya otomatis perintahnya ya udah makan kayak gitu. Jadi lapar. Makan, makanya dia banyak makan. Banyak pipis, banyak minum, ya kan? Itu tadi 3P. Dan anak-anak itu biasanya kalau misalnya dia seperti itu kan bawaannya lemes. Lemes sama mager beda ya. Kan kalau anak yang mageran leyeh aja, tapi kalau lemes tuh apa adanya kayak gitu.
otomatis moodnya terganggu kalau anak. Jadi irritated dia, jadi emosi, mudah marah kayak gitu, mudah tersinggung seperti itu. Jadi mood, emosi akan terganggu juga. Dan bahayanya kalau misalnya ketonnya udah tinggi, kenapa sih bisa timbul keton di dalam tubuh yang tinggi itu? Karena tadi sel nggak bisa dapat pasokan gula, sehingga yang dipakai itu sebagai sumber energi adalah otot dan lemak. Sebelum lebih lanjut, dijelasin dulu keton itu apa. Oke. Soalnya nanti pemirsa di rumah nggak tahu nih ketonnya apa nih ya kan? Keton. Ibu Sufi tahu keton? Nah, nggak tahu ya kan? Nah, saya takutnya cerita nggak tahu. dulu. Oke. Jadi keton itu adalah pemecahan dari lemak. Oke, baik. Hasil akhirnya endingnya adalah keton. Nah, pada saat tubuh kita nggak dapat sumber energi dari karbohidrat si gula ini tadi, dia pakai lagi protein. Ya. Makanya penguraian di otot. Pada saat protein udah habis cadangannya, pakai lagi lemak. Lemak dipecah, endingnya jadi keton. Iya. Nah, keton diproduksi, jadinya meningkat. Meningkat. Sehingga di dalam tubuh anak itu, dia udah mulai berasa nih, mulutnya nggak enak. Iya. Itu ciri-ciri keton. Lidahnya nggak enak. Dan hawanya bau kayak, apa ya, alkohol manis-manis kayak gitu. Bau keton. Bau keton tuh ya mirip-mirip kayak gitu. Kayak gitu. Nah, jadi biasanya anaknya kadang bahkan nggak sadar. Oh, nggak sadar? Bisa. Oh, bisa nggak sadar Bisa ya? sampai kayak gitu. Aduh, parah. Ya? Nafas cepet ya. Kalau keton terlalu tinggi, dia bisa bikin suasana di dalam tubuh tuh jadi asam. Oke. Kalau suasana tubuh di dalam asam, nafas kita jadi cepat. Kalau asam lambungnya naik. Betul. Ya, nah itu namanya ketoasidosis. Oke, nah, jadi gejalanya itu. Oke, baik. Nah, misalnya dokter kalau ini kan awam sekali mungkin nih si Ibu Selvi mengenai kelebihan gula pada anak ini sendiri kan. Nah, ada tips nggak sih atau ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan untuk orang tua di rumah mungkin yang ingin mengetahui anaknya ini kelebihan gula atau tidak, atau ciri-ciri yang mungkin bisa mereka pahami dengan baik dan benar mungkin mengenai kelebihan gula pada anak ini apa, nanti bisa disampaikan, silakan. Oke. Jadi kalau misalnya untuk mengenali gejala itu tadi, Ibu ingat 3P itu tadi ya? Iya. Poliuri, banyak kencing, karena banyak kencing aus terus, polidipsi, kemudian karena lapar jadi banyak makan, polifagi. Nah, terus ditambah lagi anaknya biasanya lemes. Ada juga anak yang biasanya perutnya nggak enak, jadi kram-kram kayak gitu. Terus moodnya, emosinya terirritated. Jadi dianya gampang emosi, kesel, kayak gitu. Kemudian ditambah lagi biasanya anak ini Bu, berat badannya pasti menyusut. Kok banyak makan nggak naik-naik? Iya. Karena apa? Iya, karena makan tapi nggak bisa masuk ke sel. Lah yang gede-gede kita nih bisa gemuk itu kan sel, kayak gitu. Tapi nggak bisa masuk. Jadi gula itu ya buang-buang aja. Jadi kok anak saya ini gemuk? Anak saya ini banyak makan tapi kok nggak gemuk kayak gitu. Nah, kalau obes tadi biasanya kalau yang sering terjadi anak obes kalau menderita DM dia akan susut. Oh, akan susut ya. Ya. Oke, nanti lanjutkan kembali, kita jadikan dulu ya. Baik, pemirsa di rumah, menarik tentunya untuk obrolan kita hari ini mengenai fenomena kelebihan gula. Nanti akan kita gali lagi informasi-informasi yang luar biasa yang bisa menambah pengetahuan kita tentang gula pada anak kita sendiri. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu, tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.